Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Gadis ini bernama Nadine, umur 27 tahun. Karir baik, gaji cukup, wajah cantik, tapi malam-malamnya kosong. Ia sering bangun pukul 3 pagi. Bukan karena sholat, tapi karena gelisah. Aku capek, tapi gak tahu kenapa hatiku selalu resah. Suatu malam, ia membaca pesan dari sahabat lamanya. Nadine, bangun tahajud 3 hari aja. Jangan minta apa-apa. Cuma hadir. Lihat apa yang Allah perlihatkan setelahnya. Awalnya ia abaikan. Tapi malam itu, ia terbangun dengan dada sesak. Langit gelap. Kota sunyi. Ia bangkit. Wudhu. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, ia sholat tahajud. Tangisnya pecah bahkan sebelum sujud. Satu hati yang tiba-tiba tenang. Keesokan harinya, Nadine pergi kerja. Jalanan macet. Meeting menegangkan. Tapi ia tidak marah. Tidak lelah. Tidak cemas. Kenapa ya? Aku biasanya sudah emosi dari jam 9 pagi. Tapi sekarang, aku merasa damai. Itulah tanda pertama. Tahajud meredam badai dari dalam. Sebelum Allah perbaiki masalahmu, Dia akan tenangkan hatimu dulu. 2 doa yang belum terucap, dijawab. Malam kedua, Nadine hanya berkata pelan, "Ya Allah, tuntun aku ke arah yang lebih baik." Tanpa menyebut pekerjaan, pasangan, uang, atau keluarga. Ia hanya ingin dituntun. Seminggu kemudian, Nadine mendapat tawaran kerja dari sebuah lembaga kemanusiaan. Gajinya lebih kecil. Tapi hatinya merasa ini jawaban. Aku gak pernah minta ini, tapi kenapa rasanya ini jawaban? Tahajud mengungkap doa yang bahkan belum sempat kamu ucapkan. 3 wajahnya jadi tenang, tanpa skincare baru. Teman-temannya mulai bertanya, "Kamu pakai skincare apa sekarang? Mukamu glowing banget. Kamu habis liburan." Padahal tidak ada perubahan. Tidak ke salon. Tidak kemana-mana. Yang berubah hanya satu, ia rutin sholat tahajud. Ternyata, ketenangan hati memancarkan cahaya yang tak bisa dibeli. Jika kamu merasakan kisah ini menyentuh hati, dan ingin terus menyelami perjalanan ruhani seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Ryan Entertainment. Di sini, kita tidak hanya bicara tentang agama, tapi juga tentang bagaimana hati bisa pulang. Aktifkan loncengnya, dan biarkan malam-malam kita jadi saksi bahwa kita pernah mencoba mendekat. Karena tahajud bukan untuk mereka yang suci, tapi untuk mereka yang rindu. 4 rezeki yang tak terduga. Di minggu kedua, Nadine mulai mendapatkan rezeki dari tempat yang tak ia duga. Proyek freelance. Hadiah dari teman lama. Diskon saat butuh. Semua datang tanpa direncanakan. Ya Allah, Engkau beri tanpa aku minta. Bahkan di saat aku tak merasa pantas. Tahajud bukan mengundang kekayaan, tapi mengundang keberkahan. Dan berkah, jauh lebih dari sekadar angka. 5 hubungan yang retak, dipulihkan. Ayah Nadine sudah bertahun-tahun dingin padanya. Sejak perceraian orang tuanya, komunikasi mereka nyaris nol. Tapi tiba-tiba, ayahnya mengirim pesan pendek. "Apa kabar, Nadine?" Hanya 3 kata, tapi cukup untuk membuatnya menangis. Ketika kita berbaik-baik dengan Allah,
Allah akan perbaiki hubungan antar manusia. Bahkan yang sudah lama retak. 6. Hati yang keras, jadi lembut. Nadine bukan orang yang mudah menangis. Ia biasa kuat, rasional, bahkan cuek. Tapi sejak rutin tahajud, ia mulai menangis hanya karena mendengar adzan subuh. Atau saat membaca satu ayat Al-Quran. Hati ini jadi seperti spons. Lembut dan mudah tersentuh. Tahajud melembutkan hati, agar lebih peka terhadap kebenaran. 7. Jalan hidup yang lebih jelas. Dulu Nadine bingung. Apakah ia harus pindah kota, menikah, lanjut S2, atau berhenti? Setiap pilihan terasa samar. Tapi setelah sebulan berturut-turut tahajud, jawabannya datang bukan lewat mimpi. Tapi lewat rasa mantap yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti, aku tahu kemana aku harus melangkah. Tahajud tidak selalu memberi jawaban langsung. Tapi ia akan memberi kekuatan untuk melangkah dengan yakin. 8. Dosa masa lalu. Tidak lagi menjadi beban. Dulu, setiap sholat, Nadine selalu merasa tidak pantas. Aku punya banyak dosa. Apa Allah mau mendengarkanku? Tapi saat ia rutin tahajud, perasaan itu berubah. Ia tak lagi melihat masa lalunya sebagai penghalang, tapi sebagai alasan untuk lebih dekat. Tahajud membuatku merasa, Allah tidak pernah menjauh. Ketika kamu datang padanya di malam hari, Allah tidak akan menolakmu, bahkan jika kamu pernah meninggalkannya di siang hari. 9. Fokus dalam hidup meningkat. Nadine dulu gampang terdistraksi. Instagram, notifikasi, Netflix, overthinking. Tapi kini, ia bisa fokus membaca satu buku tanpa lelah. Bisa bekerja dengan tenang. Bisa menyendiri tanpa takut sepi. Sepertinya tahajud membersihkan pikiranku dari kebisingan dunia. Karena ketika kamu menyambungkan diri dengan langit, dunia tak lagi berisik. 10. Merasa dicintai. Bahkan saat sendirian. Dulu, Nadine takut kesepian. Takut tidak punya pasangan. Takut tidak punya teman. Tapi kini, ia merasa cukup. Aku benar-benar sendirian, tapi tidak pernah merasa kesepian lagi. Tahajud mengajarkan bahwa cinta yang paling cukup adalah cinta dari Tuhanmu. Tahajud bukan tentang jumlah rakaat, bukan tentang hafalan, bukan tentang menangis. Tahajud adalah tentang hadir. Hadir sebagai hamba yang ingin bicara dengan Tuhannya. Jika kamu sudah lama tidak tahajud, malam ini, coba satu rakaat saja. Satu sujud yang jujur. Dan lihat, Allah akan mengubah hidupmu. Bukan karena sujudmu sempurna, tapi karena kamu mau pulang. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Ryan Entertainment. Karena di sini, kita belajar bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi hamba yang terus mencoba mendekat. Allah tidak mencari mereka yang hebat, tapi mereka yang tidak menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآداد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين